Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara, yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan Komisioner KPK, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK, yang saya hormati para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang hadir, yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan.
Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Santi Om, Namo Buddhaya. Ada beberapa poin-poin penting dari pidato tersebut, meliputi menit 1 7 detik membudayakan akan budaya anti korupsi. Presiden menekankan pentingnya menumbuhkan budaya anti korupsi dan menanamkan rasa malu terhadap keuntungan dari korupsi. Beliau juga menyoroti perlunya memperluas pendidikan anti korupsi untuk membina generasi mendatang. Menit 1 34 detik reformasi sistematik. Pidato tersebut Menit 1 34 detik reformasi sistematik. Pidato tersebut menekankan peran krusial dalam membangun sistem yang menghilangkan peluang korupsi. Ini melibatkan lembaga pemerintah yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan menyederhanakan proses kerja serta layanan publik untuk meminimalkan korupsi dan meningkatkan kualitas layanan. Menit 2 34 detik reformasi struktural dan teknologi digital. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural yang ekstensif, termasuk menyederhanakan peraturan yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang kompleks. Hal ini didukung oleh penggunaan teknologi digital seperti budgeting, apportionment, and audit. Menit 3 11 detik pengawasan efektif dan penegakan hukum. Presiden menggarisbawahi bahwa peningkatan sistem membutuhkan pengawasan yang efektif dari badan internal dan eksternal, serta berpartisipasi publik. Beliau juga menyatakan bahwa penegakan hukum harus fokus pada peningkatan tata kelola dan pencegahan korupsi, daripada hanya menghitung kasus. Menit 4 17 detik ketekunan dan kolaborasi. Perjuangan melawan korupsi menuntut ketekunan, konsistensi, upaya kolektif, inovasi, dan kerja sistematis yang luar biasa untuk menutup peluang korupsi. Hal ini juga membutuhkan tindakan yang adil dan konsisten terhadap para pelaku. Menit 4 41 detik Presiden menyimpulkan dengan menyatakan harapan bahwa upaya sistematis ini akan mengarah pada pemberantasan korupsi, kemiskinan, dan pengangguran yang lebih efektif, yang pada akhirnya membantu Indonesia menjadi negara maju. Menit 5 4 detik Beliau mengakhiri dengan pernyataan kuat bahwa bahkan jika lampu di KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi padam, perjuangan melawan korupsi harus terus berlanjut